Nurma 10.3 hadir ya, Nurma. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Rahmat, Cindy, Amel, Daud, Davina, Mayesa hadir. Dwi Sabrina, Alfat, Alvina, Zirli, Celia, Alfat 10.4 ya, Ahnab 10.5, Khela, Dewi 10.1, Sabrina 10.2, Zahra 10.9, Noval 10.6, Kilby 10.1, Dewi 10.1, Ferdi 10, Ajeng 10.8, Alvina 7, Ferdi, Yusuf 10.2, Fira 10.8, Hanif 10.1, Akeu 10.9, Bianca hadir 10.6, Zahra 10.8, Ines 10.7, Oktaning Tias, Zahra, Kofiat, Arifin Ilham, Rafa 10.8, Ririn 10.2, Ajeng 10.8, Olia 10.2, Faiha 10.3, Puspa hadir ya, Sekar hadir, Tia 10.4, Alif Mahya, Naura 10.9, Raisya, Hesti Amelia, Mikael, Nazwa 10.4, Kalinda, Rezki 10.8, Siva 10.8, Vanessa 10.9, Alifah 10.1, Marsa 10.8, Kera, Ibrahim 10.5, Farhan 10.9, Anissa Nur, Diana, Khana, Vivi, Nadifa, Anissa Nur, Alif, Ridho 10.1, Hasbi 10.1, Alif 10.8 ya, Hesti itu 10.8 ya, Elvira 10.7, Irgi 10.5, Citra 10.2, Hafizah 10.3, Ferdi 10.3, Madinah 10.3, Siva 10.6, Andika 10.4, Rama 10.9, Siva 10.6, Aurel 10.7, Bunga 10.2, Nadila 10.8, Zaskia 10.5, Hesti 10.8 ya, Siti Rofiko 10.5, Fahru 10.6, Anak Agung 10.4, Japran 10.6, Gias 10.9, Queen 10.4, Jova, Noval 10.6, Devara 10.4, Esa 10.6, Aldino 10.9, Noval,
Almira 10,9, Nabilah 10,3, Sona 10,4, Kanya, Sona 10,4, Mutiara Kasih 10,2, Kalista 10,8, Queen 10,4, Dian 10,1, Elvira, Ajeng, Fahru, Sidik 10,5, Zulfa 10,2, Azam, Darius, Zulfa 10,2, Maidarin 10,2, Nadifa 10,4, Kherina, Natasha 10,7, Hilwana 10,9, Alivia 10,6, Vidya 10,8, Aisyah 10,8, Almira 10,3, Umira 10,7, Tia 10,4, Aisyah, Fiagiona 10,10, Sipa 10,5, Diana, Sandi 10,7, Reisa 10,9, Zidan, Junisa, Rafka. Terima kasih kiriman bunga mawarnya dari dan Etaria. Azra 10,4, Nafisa 10,9, Raisya KM masing-masing kelas udah hadir semua belum? KM ini 10,1 udah ada Farhan, 10,2 ada Bunga belum? Sekretaris. Oh, Etari ya, di Etari. Makasih. 10,3 udah ada bangun perwakilannya sebagai sekretaris. 10,4 udah hadir 10,4 KM-nya. Rizda 10,4 hadir. Siva Ayu 10,9, Nadia, Sisilia 10,1, Sabrina, Dea 10,7, Kirania, Arin 10,6, Sidik. KM 10,4 siapa? Devano ya, siapa itu? 10,5 Arifin udah hadir. KM 10,6 sudah ada. 10,6, 10,7, 10,8 ada Kofiat udah hadir ya. 10,9 sudah hadir KM-nya. 10,10 Niko udah hadir. Ya udah hadir ya anak Agung ya. Hafizul, Rafa 10,6 udah hadir ya. 10,6 siapa? 10,6 KM-nya. 10,7 yang gabung baru sepertiganya. Gibran. Gibran mana Gibran? Sultan Gibran mana?
Keza, Aira, Zahra, Amanda. Ya baik, karena waktu sudah semakin siang, kita akan segera dimulai. Kepada masing-masing KM atau perwakilan kelas ya, sekretaris mohon bantuannya untuk mencatat teman-teman yang hadir dari awal sampai akhir ya. Sekali lagi untuk KM masing-masing kelas atau wakilnya atau sekjennya, sekretarisnya, mohon bantuan untuk mencatat, mendata teman-teman yang sudah masuk di awal acara dan nanti juga pada akhir acara ya, di 2 kali absen, di awal dan di akhir. Mohon bantuannya ya kepada semuanya. Azam hadir ya, sudah hadir Azam. KM yang lain mana nih? KM yang lain baru 3 KM yang hadir. Yang lainnya masih pada tidur sepertinya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taraddahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai pagi hari ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah iman, hidayah Islam. Sehingga pada pagi hari ini kita masih mampu dan mau untuk bangun pagi, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Orang-orang pilihan Allah, manusia pilihan Allah adalah orang-orang yang ketika pagi dia terbangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekali lagi bahwa orang-orang pilihan, manusia pilihan Allah yang disayang oleh Allah adalah orang-orang yang setiap pagi
dia terbangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kepada yang laki-laki, kaum muslimin, dia berangkat ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Dan kemudian kepada kaum muslimat, muslim perempuan, dibolehkan dia sholat berjamaah bersama keluarga yang perempuan di rumah beserta ibu dan saudara yang perempuan. Insyaallah orang-orang yang berupaya keras menjaga sholat subuhnya setiap hari, maka Allah akan berikan kemuliaan. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Maka dari itu kepada rekan sahabat, para siswa sekalian, pesan penting kepada kita semua adalah mari kita jaga sholat subuh kita dan juga sholat fardu yang lainnya. Dan kemudian hal yang penting juga adalah ketika pagi hari setelah kita terbangun sholat subuh, kita biasakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai panduan hidup kita, guide ya, yang memandu hidup kita, perlu untuk kita membacanya, kita memahaminya, kita mengamalkannya, dan kita pun mendakwahkannya. Para siswa yang dirahmati Allah, baiklah pada pagi hari ini kita kembali hadir bersama-sama dalam agenda rutin setiap Ahad pagi yang namanya GSM, Gerakan Subuh Mengaji. Berharap kepada Anda semua yang pagi hari ini hadir bisa standby ya, hadir sampai dengan akhir acara. Ya, ayo, makasih ya. Makasih sudah bergabung dengan Pak Wawan. Ya, jadi agenda rutin ini wajib diikuti oleh seluruh siswa sejak pukul 5.15 sampai dengan pukul 6 pagi. Tidak lama ya, tidak lama. Kita hanya kisaran kurang lebih 30 menit, karena saya paham bahwa pagi hari ini kita pun ada aktivitas yang lain, bisa olahraga atau ada kepentingan yang lainnya. Kemudian yang lagi sakit, kita doakan oleh kita semua ya, agar Allah berikan kesembuhan. Ya, sekali lagi untuk teman-teman yang sakit pada pagi hari ini bisa hadir pada acara ini, kita doakan bersama-sama agar Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan bisa beraktivitas bersama kita ya. Besok bisa kembali sekolah dengan kita semua ya. Jadi mari kita doakan teman, sahabat kita agar yang diberikan ujian berupa sakit, maka mudah-mudahan hari ini Allah sembuhkan dan bisa beraktivitas kembali ya. Baik, pada pagi hari ini ada 2 sesi yang kita akan laksanakan. Sesi pertama kita akan membaca Al-Quran. Yang kedua kita akan mencoba untuk memahami, mengkaji ayat ini sehingga kita akan semakin faham. Ada yang ngantuk juga? Yang ngantuk disiapkan
teh manisnya, atau wudhu dulu boleh. Hindari ngaji sambil rebahan, kalau yang sehat. Kalau yang sakit boleh rebahan, tapi kalau yang tidak sakit duduk di kursi sambil minum teh anget, karena kalau sambil tidur nanti akhirnya tidur juga ya gitu. Sok yang ngantuk dikasih minum air hangat dulu, dan silakan dipegang Al-Qur'annya. Kita fokus 30 menit ke depan ya. Oh, kalau air teh nggak enak, air putih saja, air putih hangat ya. Udah siap semuanya? Yang hadir baru 139 orang yang pagi hari ini bergabung. Jadi ini baru sepertiganya ya. Ya kita pantau kehadirannya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut sampai acaranya selesai. Hanya kurang lebih 30 menit ya begitu. Sekarang udah pukul 5.33 menit. Baik, untuk pembacaan kita akan membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Ini surah yang paling terkenal di dunia. Mungkin tanpa melihat pun sudah bisa membacanya. Tapi silakan lebih afdol kalau Anda buka Al-Qurannya ya. Ya silakan dibuka Al-Qurannya, lihat tulisannya surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Saya yakin semuanya sudah hafal. Hanya masalahnya mungkin nanti ada di pembacaannya yang belum sempurna, paling gitu ya. Sudah hafal tapi kadang-kadang tadi pembacaannya belum sempurna, masih perlu kita perbaiki. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di basmalah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya hak kecil ya, Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilihat ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hak kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Yawmiddin ada tasdid. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Di ain. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kalau disambung boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tapi nggak kuat kadang-kadang ya. Nah, itu adalah pembacaannya harus benar pengucapannya ya. Kenapa harus benar? Karena ayat ini menjadi rukun di dalam sholat. Kalau imam salah mengucapkan, membacakan Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Makasih, Mali sudah kirim bunga mawarnya. Ya, jadi harus betul pembacaan Al-Fatihah ini, karena ayat ini menjadi, surah ini menjadi bacaan wajib ketika sholat. Ya, Mali, makasih. Bisa tadi diikuti ya cara pembacaannya dari mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu hanya harus dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pasal juga boleh kalau memang nafasnya masih kuat. Ya, begitu. Silakan nanti diulang-ulang lagi di rumah sampai dengan benar bacaannya. Baik, sekarang yang kedua kita paham terjemahkan ayatnya. Lihat terjemahan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara alam semesta. Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari kiamat, hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Cepat enggak atau cukup? Karena Anda sudah bisa sepertinya ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai alaihim, atas mereka.
waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Gimana? Kecepatan? Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Maliki yang merajai, yang menguasai, Yaumiddin hari pembalasan atau hari kiamat atau hari akhir. Iyyaka, kepadamu, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang an'amta, yang telah Engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, walau alaihim, atas mereka, walau dhalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bisa diikuti maknanya, artinya ya. Baik, sekarang kita pahami ayatnya ya. Ayat ini, surah ini disebutkan dengan nama Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, saya ulangi lagi bahwa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah disebut dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab. Artinya apa? Induk Al-Quran, ya, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Kenapa dikatakan induknya Al-Quran? Karena berisikan ringkasan seluruh isi Al-Quran. Kenapa dikatakan Ummul Quran atau induknya Al-Quran? Karena Al-Fatihah merupakan ringkasan isi daripada seluruh Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu diringkas isinya, itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Bisa dimengerti ya, kenapa dikatakan induk Quran? Karena isi Al-Quran itu kalau diringkas itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau semua ayat Al-Quran yang berjumlah berapa? Jumlah ayat Al-Quran itu semuanya berjumlah 6.236 ayat. Ya, 6.326 ayat. Itu kalau kita ringkas itu, maka isinya ada dalam surah Al-Fatihah, ya, gitu. 6.236 ayat. Terus yang kedua, Al-Quran disebut juga dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Sekali lagi, jadi yang kedua, Al-Fatihah disebut juga dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tidak ada ayat yang sering dibaca kecuali surah Al-Fatihah. Tidak ada yang sering dibaca.
Sehari minimal berapa? 17 kali kita baca. Kapan itu? Ketika kita sholat, ya, karena wajib dibaca. Jadi kalau orang sholat tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Nah, subuh 2 kali, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 3. Semuanya berapa? 17 kali. Itu minimal. Ditambah kalau kita baca doa, awalnya Al-Fatihah, ujungnya Al-Fatihah. Jadi apapun yang kita kerjakan, maka kita selalu dengan membacakan Al-Fatihah. Itu maka dikatakan dalam hadis bahwa Al-Fatihah adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, ya, gitu. Itulah kedudukan Al-Fatihah dalam Quran sebagai umul Quran, umul kitab, induknya Al-Quran, sumbernya Al-Quran. Karena tadi semua isi Quran, tema Quran sudah dirangkum di dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua adalah sab'ul mathani, karena itu sering diulang-ulang dibaca, ya, di dalam sholat atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, gitu. Baik, sekarang kita masuk ke maknanya, ya. Jadi tema pokok Al-Fatihah ini merupakan isi daripada Al-Quran yang menyangkut apa? Menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut akidah, menyangkut ibadah. Ada pujian kepada Allah, ada doa kepada Allah di situ. Kita lihat isinya sekarang. Di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu berisikan akidah, mengenalkan kepada kita tentang Allah itu siapa. Ya, jadi yang paling awal dari surah Al-Fatihah adalah mengenalkan Allah sebagai zat, sebagai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi Allah itu adalah zat Tuhan yang sifatnya apa? Ar-Rahman. Kedua Ar-Rahim. Perbedaannya apa? Ar-Rahman itu adalah sifat Allah suka memberi, suka mengasih kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Jadi Allah memberikan rezeki, kehidupan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Baik orang mukmin, orang muslim, baik mukmin maupun kafir, Allah berikan. Orang yang ahli ibadah, tidak pernah ibadah, Allah kasih kehidupan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki yang melimpah, Allah berikan nafas, berikan jantung berdetak, berikan kekuatan buat melangkah, melihat, mendengar, berpikir, itu Allah berikan. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang memberikan kepada makhluknya seluruhnya tanpa terkecuali. Tapi itu berlaku di dunia. Bisa dimengerti, ya. Jadi Ar-Rahmannya Allah itu Allah memberi kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali adalah ketika di dunia. Semua makhluk Allah, Allah berikan rezeki, Allah berikan kehidupan tanpa pilih kasih. Kalau Ar-Rahim, adalah Allah maha penyayang, Allah maha sayang hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Kapan itu berlakunya? Nanti di akhirat. Sekali lagi, Ar-Rahimnya Allah
itu berlaku hanya kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa saja kepada Allah nanti di akhirat. Orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beramal soleh, maka dia tidak mendapatkan ar-rahimnya Allah. Bisa dimengerti perbedaannya ya. Ar-Rahman itu Allah maha pemberi kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, itu di dunia. Tapi kalau ar-Rahimnya Allah itu Allah berikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa saja, orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang beramal soleh saja. Di mana itu? Adalah ketika di akhirat nanti. Maka kita ingin berharap dua-duanya ya. Di dunia Allah kasih, di akhirat Allah sayangi. Di dunia Allah berikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang maksimal, kebahagiaan yang maksimal. Maka di akhirat pun kita berharap mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah. Tapi tadi syaratnya apa? Kita berupaya keras menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jaga imannya, jaga Islamnya, jaga ketakwaannya, maka pastilah Allah akan memberikan rahim sayangnya Allah kepada kita sekalian. Itu yang ayat yang pertama, berisikan akidah, mengenalkan tentang zat Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka setiap awal kegiatan apapun yang baik, kita mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Awali kegiatan yang baik dengan Bismillah, atas nama Allah, dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah, maka apa yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan Allah. Berbuat buruk jangan Bismillah. Mau nyontek jangan Bismillah. Jangan. Mau mencuri jangan Bismillah. Karena Allah nggak ridho dengan perbuatan yang buruk itu. Tapi setiap perbuatan baik awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita mengenali Allah itu maha besar, maha segala-galanya. Yang layak kita puji hanyalah Allah. Karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Ya, kepintaran, kepandaian, kecantikan, kesehatan, jabatan, semua adalah pemberian dari Allah. Maka kita hanya layak memuji Allah. Jadi yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang kebesaran Allah. Mana kebesarannya? Allah itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara seluruh alam semesta. Sekali lagi, ayat yang kedua ini menggambarkan tentang kebesaran Allah. Siapa Allah itu? Adalah Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan, mengaturnya, melihara alam semesta, termasuk menciptakan kita semua manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh dia Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan langit bumi, Allah mengaturnya, Allah memeliharanya gitu. Maka dari itu kita hanya boleh memuji kepada Allah. Jangan memuji kepada makhluk. Dipuji oleh makhluk, kembalikan kepada Allah. Kamu pintar ya, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Kepintaran adalah anugerah Allah. Kamu kaya ya, alhamdulillah. Kekayaan adalah pemberian dari Allah. Kamu ganteng ya, alhamdulillah. Karena kegantengan Anda, kekuatan Anda adalah
Pemberian dari Allah. Kembalikan kepada Allah semuanya, gitu. Kok Anda sehat banget ya, kuat sehat? Alhamdulillah, karena kekuatan, kesehatan adalah pemberian dari Allah. Jadi yang kedua ini, Allah zat yang maha besar, maha berkuasa di alam semesta ini. Allah pencipta alam, maka hanya kepada Allah lah kita boleh memuji. Maka kita bilang gimana pujian kepada Allah? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ayat yang ketiga sekarang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini mengulang kembali tentang zat Allah, agar kita paham Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah bukan Maha penyiksa, bukan mengazab, tapi Allah itu Maha menyayangi kita, Maha mengasihi kita. Asalkan kitanya taat kepada Allah. Ya Allah itu Maha sayang, Maha pengasih. Bukan Maha menyiksa kita, enggak. Allah itu Maha pengasih. Ya, ayat yang ketiga menegaskan kembali tentang sifat Allah yang paling dominan. Apa itu? Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang. Silakan Anda kaji ulang diri kita yang punya tubuh yang multifungsi ini. Tangan bisa bekerja apa saja, kaki bisa main bola dan sebagainya. Suara indah, kita cerdas. Itu semua karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kepada Allah kita harus taat tunduk kepadanya. Maka ditegaskan ayat berikutnya juga. Yang keempat sekarang, Maliki Yaumiddin. Allah adalah penguasa hari pembalasan. Allah adalah yang merajai hari kiamat nanti. Allah yang akan menghancurkan alam semesta ini. Allah yang nanti akan membangkitkan manusia dari alam barzakh ke alam mahsyar. Allah yang akan mengadili seluruh perbuatan manusia. Allah yang akan memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Allah yang menguasai semua itu. Maliki Yaumiddin. Allah adalah Tuhan yang merajai, menguasai hari pembalasan. Allah raja di hari kiamat nanti. Sekarang boleh banget dia jadi rajanya sebuah negara, presidennya sebuah negara. Tapi nanti di akhirat Allah adalah raja di raja. Allah yang menentukan semua manusia di akhirat nanti. Ya, jadi yang keempat, Allah katakan Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja, penguasa hari pembalasan. Allah yang akan mengadili manusia. Allah yang berhak menentukan kita ke surga atau neraka adalah Allah. Maka kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Hanya Allah yang maha kuasa. Allah adalah raja nanti pada hari kiamat nanti. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini apa? Ini adalah komitmen kita dengan Allah. Komitmen, kesepakatan, ya, kesepakatan, perjanjian kita dengan Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini komitmen kita dengan Allah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ingat bahwa Allah adalah Rabbil Alamin. Maka kepadanya lah kita hanya beribadah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Dan yang kedua, kita hanya boleh meminta hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Pengen pintar, pengen kaya, pengen sehat, mintalah kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Komitmen kita dengan Allah, ya, hanya kepada Allah kami beribadah. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Selain Allah tidak boleh kita ibadahi dan tidak boleh kita minta. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim.
ya, nyambung ke ayat yang ke-7. Doa tertinggi, puncaknya doa adalah, ya Allah, tunjukkan kami, bimbing kami ke jalan yang lurus. Ingat bahwa ayat yang ke-6 adalah induknya doa, puncaknya doa. Apa doa yang paling puncak? Adalah meminta kepada Allah agar kita dibimbing dalam hidup ini, tetap di jalan Allah, di jalan Islam, di jalan Al-Quran, jangan sampai keluar daripada Islam. Ya Allah, bimbinglah kami, pandu kami agar tetap dalam hidup ini ada di jalan Allah. Jalan siapa itu? Adalah jalan Islam, jalannya Allah, jalannya Al-Quran yang telah Engkau berikan kepada siapa? Kepada yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Nabiyyin wasyidikin wasyuhada wassolihin. Jalan-jalan yang lurus ini, jalan yang diikuti, dilaksanakan oleh siapa? Oleh para nabi, nabiyyin wasyidikin, orang-orang yang benar, syuhada, orang-orang yang berjuang jalan Allah, dan orang-orang yang beriman, ya, nabiyyin dan orang-orang yang soleh, solihin, begitu. Jadi di puncak ayat ini kita meminta kepada Allah selama hidup kita agar dibimbing di dalam jalannya Islam, jalannya Allah, yaitu jalan yang diikuti oleh para nabi, para syidikin, para suhada, para solihin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ahli tafsir mengatakan Maghdubi adalah orang-orang yang Yahudi. Allah murka kepada bangsa Yahudi, ya, Zionis Israel itu. Dan juga bukannya orang yang sesat, kaum Nasrani yang Allah sesatkan dalam hidupnya, begitu. Ya, anak sekalian, jadi yang terakhir ayat ini berupa doa kepada Allah, puncaknya doa agar hidup ini Allah bimbing dalam jalan Allah, jalannya Islam, ya, sebagaimana yang telah dijalani oleh para nabi, para syuhada, para syidikin, dan para solihin, orang-orang yang soleh. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai karena menentang Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, orang-orang yang sesat karena tidak mau mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Itulah kandungan dari surah Al-Fatihah, ya. Jadi intinya Al-Fatihah merupakan ringkasan seluruh isi di dalam Al-Quran yang berisikan tentang akidah, tentang kebesaran Allah, tentang ibadah, komitmen ibadah kepada Allah, dan juga adalah puncaknya doa kepada Allah. Maka dari itu, ya sekalian, di dalam keseharian kita ini menjadi panduan hidup kita, dan diulang-ulang pembacaannya di dalam kita melaksanakan sholat. Maka bacakan dengan benar, karena Al-Fatihah merupakan bacaan wajib ketika sholat. Salah membacakannya, maka sholat kita tidak sah. Maka terus belajar agar kita semakin benar, semakin paham tentang isi Al-Quran, ya. Ya, demikian kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekarang sudah pukul 6:07, sedikit bergeser, ya, berharap terpakai sedikit, berharap mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Anda semua. Ya, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silahkan yang sudah selesai absen ulang di penghujung acara ini. Nanti seluruh KM bisa mendata teman-teman yang hadir ya. Silakan. Silakan absen ulang yang terakhir ini. Ada Talita, ada Ajeng, Celia, masih ada Firas, Dewi Sabrina, Elvira, masih hadir Ririn, masih ada Celia, masih hadir ya. Junisa masih hadir ya. Nah, Hasbi, Rafka, Khalif, Abian, Rashid 10.2 masih hadir ya. Fatia, Aldrian 10.3, Nabilah, Najwa, Marsa 10.8 masih hadir ya. Aisyah, Zulfa 10.7, Sabrina, Jihan, Mikail hadir ya. Sekar masih hadir ya, sama Puspa hadir ya. Ya, KM-KM yang sudah standby, masih standby ini tolong dicatat ya. 10.1, Farhan mana Farhan? Derisa hadir. 10.2 Bunga standby Bunga. 10.3 Lucy standby. 10.4 Devano masih. Farhan tidur, walah gimana Farhan ini. 10.5 Arifin, standby Arifin. Syarifah hadir ya. 10.6 10.7 10.8 ada Kofiat. 10.9 10.10 ada Niko hadir. Hanif masih hadir ya, Hanif Kirania ya. Alhamdulillah. Safa 10.1 hadir. Muhammad Agis, Kirania, Sisilia masih hadir ya. Ajeng masih hadir. Ferdi, Natasha, Semeru hadir ya, Hanif. Azmi Faizah, Rafa, Irwan 10.6, Irgi 10.5, Lista 10.4, Malani, Rashad, Rezki masih hadir, Nafisa, yang hadir tadi 167, berarti masih setengahnya nggak hadir ya. Tadi yang sampai akhir ada 167 orang, berarti masih ada setengahnya yang belum hadir. Zahra 10.8, Hasbi, Mutiara Kasih, Alisha, Naila, Nasyifa, Kesha, Raisya, Marsha full ya. Siva full ya, Siva Fauzia. Salam ke bapaknya, Siva Fauzia. Rafa 10.8, Kalista. Daud 10.4. Kanya masih hadir Kanya? Kanya masih hadir ya. Alhamdulillah. Kairina. Almira hadir. Selamat beraktivitas ya. Silakan jogging ke Citra sambil nyarapan bubur ya, mangga. Hatur nuhun sadayana ya. Selamat beraktivitas. Mangga.